Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, perkenankan ana untuk mengingatkan bahwasanya kita saat ini telah memasuki sebuah musim kebaikan, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana berkaitan dengan waktu ini Rasulullah SAW menyampaikan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari-hari di mana amal-amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, dan tidak juga jihad fi sabilillah mampu menandingi amal-amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka apa jawaban dari Nabi? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah lebih utama dari amal-amal saleh di waktu ini, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dari hal tersebut sesuatu apapun. Artinya dia keluar berjihad fi sabilillah kemudian mati dalam keadaan syahid. Nah, baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Nah, seandainya dia berjihad fi sabilillah kemudian kembali masih dalam keadaan hidup setelah melakukan amal yang agung ini belum bisa menandingi amal-amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, maka pergunakan dengan baik musim kebaikan ini untuk memperbanyak amal-amal saleh, sebagaimana kita biasanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita bersemangat untuk menjemput amal-amal ketaatan yang begitu banyak. Maka begitu juga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kuatkan tekad kita untuk juga beramal saleh dengan berbagai macam amalan, ya, untuk menggapai keutamaan yang agung ini. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang terakhir lalu kita sudah mengambil muqaddimah, ya, untuk kajian kitab ini, dan sekarang kita coba untuk melanjutkan kepada isi kitab dari karya Al-Imam
An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf rahimahullah, yaitu Riyadhus Shalihin. Ana bacakan dahulu di sini matannya. Berkata al-muallif, penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat di semua amal, perbuatan, perkataan dan keadaan-keadaan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya, tidak akan sampai kepada Allah, tidak mencapai keridhaan Allah daging-daging unta dan darah-darahnya. Akan tetapi yang mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan dari kalian. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian ataupun menampakkannya, pasti Allah akan mengetahuinya. Baik, mengawali bab ini kita sedikit memberikan pengertian dari al-ikhlas. Ikhlas dia adalah menjadikan keridhaan Allah atau wajah Allah menjadi tujuan suatu amalan. Ikhlas adalah menjadikan wajah Allah atau keridhaan Allah menjadi tujuan suatu amalan dan bukan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Misalkan seseorang melakukan salat dan dia menjadikan ridha Allah sebagai tujuan dari salatnya tersebut, maka kita mengatakan dia telah ikhlas dalam salatnya tersebut. Baik, ini adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah salah satu dari dua syarat sahnya amal. Ikhlas ini adalah salah satu dari dua syarat sahnya amal. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah as-shawab, benar, ya, benar. Nah, ikhlas tadi sudah kita mengatakan pengertiannya. Sedangkan as-shawab atau benar, yaitu apa?
muwafaqatul amal li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, yaitu tepatnya suatu amalan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, tepatnya, benarnya suatu amalan tertentu ditimbang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka kapan saja seseorang mampu mendatangkan dua hal ini dalam amal-amal ibadahnya, maka kita mengatakan telah sah ibadahnya tersebut. Ya, yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah as-shawab, benar, atau sebagian mengistilahkan mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama, mukhlishina lahul amal, dengan dalam keadaan ikhlas memurnikan ketaatannya tersebut kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Maka di dalam ayat ini terkandung perintah untuk ikhlas. Ya, terkandung perintah untuk ikhlas melakukan suatu amalan dan menjadikan Allah sebagai tujuan dari amalan tersebut, tidak yang lainnya. Dalam ayat ini juga Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, berpaling dari agama-agama yang batil kepada agama Islam. Karena agama Islam dialah satu-satunya agama yang diridhoi, agama yang lurus, yang benar. Kemudian di samping perkara ikhlas ini, selayaknya bagi seseorang hamba untuk juga menghadirkan niat yang ikhlas dalam segala ibadah-ibadahnya. Iya, kita sudah mengetahui apa itu ikhlas. Akan tetapi, apakah kita otomatis setelah mengetahuinya langsung bisa menghadirkan keikhlasan tersebut dalam amal-amal kita? Dengan sisi yang sempurna? Belum tentu. Lain teori, lain praktek, ya. Karena itu di dalam judul di sini dikatakan al-ikhlas wa ihdharin niyyah. Ikhlas dan menghadirkan niat, yakni menghadirkan niat yang ikhlas tersebut. Betapa banyak dari kita berwudu, dia pergi ke kamar mandi, berwudu untuk salat, sudah sampai di sana saja, tanpa menyempurnakan niatnya bahwasanya wudu yang dia lakukan ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
bahwasanya wudu yang dia lakukan ini adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya wudu yang dia lakukan ini dia lakukan semata-mata untuk Allah. Kan tapi betapa banyak dari kaum muslimin yang apa? Yang lalai dari menghadirkan niat yang ikhlas tersebut. Karena apa? Karena kurangnya ilmu, karena kebodohan bisa jadi, dan bisa jadi karena apa? Sudah terlalu biasa, ya, menjadikan ibadah sebagai adah, menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan saja. Sudah kebiasaannya kalau saya mendengar azan, saya langsung pergi ke kamar mandi, melakukan gerakan wudu, kemudian selesai. Tanpa apa? Tanpa menghadirkan niat tersebut. Padahal ketika kita berwudu misalkan kita bisa menghadirkan apa? Beberapa niat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ketika kita ingin berwudu kita bisa menghadirkan niat al-ibadah. Menghadirkan, ya, Anda mengatakan menghadirkan. Kita hadirkan niat di mana? Di mana tempatnya niat? Al-qalb, dalam hati, ya. Nah, di dalam hati. Kita hadirkan di dalam hati kita niat bahwasanya saya ingin beribadah wudu. Ini yang pertama. Kemudian kita hadirkan dalam hati niat bahwasanya wudu yang saya lakukan ini adalah untuk mengharap keridhaan Allah. Untuk mencari keridhaan Allah, untuk ridha Allah, agar Allah ridha kepada kita. Iya, kita tahu teorinya, tapi apakah sudah hadir niat itu dalam amal-amal kita? Belum tentu. Ini yang kedua. Kemudian apalagi niat bahwasanya kita melakukan wudu ini dalam rangka patuh, taat terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, dan di sini bisa dibedakan, ya. Nah, niat kita melakukan wudu ini dalam rangka apa? Patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita untuk salat, kemudian salah satu syarat salat adalah dengan suci dengan berwudu. Maka kita melakukan wudu ini juga dalam rangka patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan menghadirkan tiga niat ini kita bisa menyempurnakan, menghadirkan niat yang ikhlas tersebut dengan baik. Begitu juga dengan sholat, sama. Kita meniatkan dengan sholat kita, sholat maghrib. Kita meniatkan sholat kita dan niat tempatnya di dalam hati. Kita ingin melaksanakan sholat maghrib. Kemudian kita meniatkan dalam hati kita bahwasanya kita ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita meniatkan bahwasanya salat yang akan dia lakukan, salat yang akan kita lakukan ini adalah untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya salat yang kita lakukan ini adalah dalam rangka apa? Mematuhi perintah. Kita hadirkan niat tersebut. Tidak hanya apa? Ketika mendengar imam bertakbir, kemudian kita otomatis bertakbir tanpa menghadirkan niat tersebut. Nah, betapa sebagian kaum muslimin sering lalai terhadap hal tersebut. Mungkin dia sudah tahu teorinya, tapi apakah dia sudah menerapkannya dengan sempurna? Apakah dia sudah menghadirkan niat yang ikhlas tersebut dalam hatinya atau belum? Ini diantara praktek dari menghadirkan niat yang ikhlas, sebagaimana dikatakan dan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.
Kemudian Allah juga berfirman sebagaimana dinukil tadi ayatnya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak dapat mencapai keridhaan Allah daging-daging unta dan darahnya, akan tetapi yang mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan dari kalian. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah mensyariatkan untuk kita menyembelih agar kita dapat mengingat Allah ketika menyembelih tersebut. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Pemberi rizki, Allah yang memberikan rizki kepada kita dengan perantara sembelihan tersebut. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya daging-daging dan darah-darah yang keluar karena akibat ibadah sembelihan kita tersebut, bukan ini yang apa? Mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Bukan dagingnya, bukan darahnya. Akan tetapi apa? Takwa yang ada di dalam hati yang berkurban tadi. Takwanya itu yang sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu tempatnya di mana? Dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan hal tersebut. Nah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dalam hati apa jantungnya? Hah? Hati apa jantung? Jantung ya. Kita sering mengartikan al-qalb dengan hati, tapi ya hakikatnya dia maksudnya apa? Jantung ya. Al-qalb itu jantung. Al-qalb. Maka ini juga menjelaskan kepada kita agungnya amalan hati. Ya. Takwa itu letaknya di hati, dan yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla dari aktivitas menyembelih kita adalah apa? Takwa. Nah, adalah takwa, ketakwaan dari diri kita. Kemudian tadi juga disebutkan ayat oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dada-dada kalian ataupun menampakkannya, pasti Allah akan mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah mengabarkan hamba-hambanya bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam hati dan apa-apa yang nampak. Bahkan ilmunya mencakup seluruh diri hamba-hambanya dalam segala keadaan dan di semua waktu. Ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh yang ada dalam diri seorang hamba dalam semua keadaan dan di setiap waktu. Maka dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya ini adalah tanbih. Ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Agar hamba-hamba Allah tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah.
Kenapa? Karena Allah mengetahui semua yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan Allah juga mengetahui semua yang tersembunyi di dalam hati-hati hamba-hambanya. Dan termasuk ke dalamnya niat-niat, baik itu niat yang baik, baik itu niat-niat yang buruk, dan yang lainnya. Dan Allah mampu untuk apa? Untuk menghukum hamba-hambanya karena sebab kejelekan-kejelekan yang ada dalam dirinya, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka semua ayat-ayat tadi yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, di antara inti yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwasanya niat itu tempatnya adalah di dalam hati yang pertama, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui niat-niat dari hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui niat-niat dari hamba-hambanya. Allah mengetahui yang zahir, yang nampak dari hamba-hambanya, dan juga Allah mengetahui yang tersembunyi di dalam hati kita semua. Dan kita juga mengambil faedah dari ayat-ayat tadi untuk apa? Perintah untuk ikhlas. Perintah untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadah-ibadah kita. Perintah untuk ikhlas, mengikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh ibadah-ibadah kita. Ini diantara inti-inti faedah yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tadi. Nah, ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis, untuk membuka bab ini, ya, bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Kemudian di antara peringatan faedah lain yang bisa kita ambil, kita mengambil pelajaran tambahan bahwasanya di akhirat, kita perlu ketahui di negeri akhirat pahala, hukuman, dan amal-amal ini semua patokannya, timbangan utamanya adalah apa yang ada di dalam hati. Di akhirat nanti pahala, hukuman, dan amal-amal kita, timbangan utamanya adalah apa yang ada di dalam hati. Boleh jadi dua orang melakukan amal yang sama, akan tetapi pahalanya jauh berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa bisa berbeda? Karena apa yang ada di dalam hati dua orang hamba tersebut bisa sangat berbeda. Bahkan perbedaannya bisa kita mengatakan seperti langit dan bumi. Begitu juga dengan hukuman. Boleh jadi dua orang melakukan maksiat yang sama, akan tetapi karena apa yang ada di dalam hatinya dari pembangkangan ataupun kekufuran dan yang lainnya, hukumannya pun akhirnya berbeda. Kenapa? Karena timbangannya adalah apa yang ada di dalam hati hamba tersebut ketika melakukan amal-amal buruk tersebut. Dan ini berlaku di semua amal-amal yang lainnya, baik itu amal buruk, baik itu amal baik. Boleh jadi dua orang sholat di belakang imam yang sama, memulai gerakan dengan gerakan yang sama, berakhir di waktu yang sama, akan tetapi yang satu pahalanya seperti
membumbung di langit, yang satu mungkin apa? Rendah di bumi. Karena sebab apa? Karena sebab apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini perkara-perkara akhirat seperti ini. Ya, maka kita tidak meremehkan apa-apa yang ada di dalam hati-hati kita. Ya, jangan pernah kita meremehkan apa-apa yang ada di dalam hati-hati kita. Ada takwa di dalam hati-hati kita, ada iman, dan juga ada ilmu di sana. Dan kita malam hari ini menuntut ilmu syar'i, belajar juga apa? Di antara tujuannya adalah kita memperbaiki hati-hati kita. Ya, enggak akan sama orang yang tidak pernah belajar, mencari ilmu, bersusah payah menuntut ilmu, merenunginya, dengan orang yang malas-malasan, enggak pernah datang ke kajian. Nah, enggak akan pernah sama keadaan hatinya. Ya. Ini di akhirat. Adapun di dunia gimana? Di dunia sebagaimana kita tahu bahwasanya seseorang kita perlakukan dia sesuai dengan apa yang zahir, apa yang nampak dari orang-orang tersebut. Dan kita mengatakan jika seseorang melakukan ibadah secara zahirnya, kemudian secara batinnya dia juga telah mendatangkan apa yang benar di dalam ibadahnya, bahwasanya dia mengagungkan Allah dalam ibadahnya, bahwasanya dia menunjukkan amalnya tersebut untuk Allah Azza wa Jal, maka orang yang sama keadaan zahirnya baik, keadaan batinnya baik, maka inilah yang kita inginkan. Nah, benar yang nampak dan yang tidak nampak. Akan tetapi kalau hatinya ini menyelisihi apa yang zahir, secara zahir iya dia melakukan amalan-amalan ibadah yang agung, akan tetapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang zahir yang dia amalkan. Misalkan dia menyembunyikan nifaq, misalkan kemunafikan, ya, padahal di hatinya kufur dia. Nah, tapi dia melakukan ibadah-ibadah syar'iyah, tapi dia menyembunyikan nifaq. Maka yang seperti ini apa? Merugilah orang-orang yang seperti ini. Dia beramal, mencurahkan tenaganya, mencurahkan hartanya, menghabiskan waktunya, akan tetapi yang didapat hanyalah apa? Capek aja, lelah, capek, dan nggak ada bagian buat dia dari apa? Dari pahala, dari balasan-balasan di akhirat dengan amalnya tersebut. Ya, ini kalau apa? Kalau batinnya tidak sesuai dengan apa yang zahir dari seseorang. Ya. Baik, ini sudah isya benar? Salat dulu atau di akhirnya? Salat dulu. Baik. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita nanti setelah salat isya, karena sudah tiba waktu isya. Kita salat dahulu baru kemudian nanti kita lanjutkan kembali kajian kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.